Saya Melinda Lonto. Saya Laura Teresia Raung. Kami dari kelompok 1 kelas 3B Akuntansi Universitas Negeri Manado. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mayop berdasarkan buku pertama Computer-Based Accounting with Mayop modul 1, 2, dan 3. Modul pertama, Setup Currency Symbol and Date Format. Dari Microsoft Windows ke panel kontrol, lalu klik opsi Clock and Region. Dari opsi Clock and Region, klik Change Date, Time, or Number Format. Lalu ubah format menjadi English Indonesia. Kemudian klik Additional Settings. Klik menu tab Currency dan edit currency symbol atau mata uang menjadi rupiah, lalu klik Apply. Kemudian klik menu tab Date, tanggal dan edit format tanggal ke Day, Month, Year, lalu klik Apply dan OK. Kemudian konfirmasikan perubahan lalu klik OK. Modul 2, Setup Company File. Buka program Maybe lalu klik Create a New Company lalu klik Next. Masukkan informasi perusahaan, contohnya Net 21 Plus lalu klik Next. Masukkan accounting information atau informasi akuntansi. Current financial years menjadi 2010, last month of financial years menjadi Desember, conversion month menjadi Januari, dan number of accounting periods menjadi 13. Lalu klik Next. Konfirmasikan informasi akuntansi lalu klik Next. Bangun daftar akun, pilih opsi kedua lalu klik Next. Klik ubah untuk mengedit nama atau lokasi penyimpanan yang baru. Di sini kami menyimpan file sebagai kelompok 1. Lalu klik Next untuk membuat company file. Klik Command Center untuk menyiapkan informasi lainnya dan mulai memasukkan transaksi. Ini adalah tampilan dari Mayobi Command Center screen. Modul 3, Setup Company Information and Preference. Dari bila menu, pilih Setup, lalu Company Information, kemudian edit informasi perusahaan, tambahkan alamat Indonesia. Kemudian dari bila menu, pilih Setup, lalu Preference, lalu edit preferensi Mayop. Lalu System Preference. Centang opsi untuk Warn if jobs are not assigned to all transactions. Kemudian centang opsi Turn on kategori Proceeding. Kategorinya diganti menjadi Record pada semua transaksi. Kemudian Window Preference. Hapus centang opsi untuk Automatically check filling in text fields before recording transaction. Kemudian Reports and Forms Preference. Centang opsi untuk Always display report customization option before printing reports. Kemudian centang opsi untuk Always display events filters before sending form. Kemudian Banking Preference. Hapus centang opsi untuk display pay, letter, dan memo in register. Kemudian Sales Preference. Hapus centang opsi untuk show customers process number in received payments. Lalu centang opsi untuk warn for duplicate invoice numbers on record sales. Lalu hapus centang opsi untuk retain original invoice number on back orders. Kemudian dari preference penjualan, klik ketentuan, lalu ubah ketentuan pelanggan default untuk pembayaran jatuh tempo ke COD, kemudian kode pajak dan kode pajak pengiriman ke inti. Kemudian cetak opsi gunakan pajak pelanggan. Kemudian Process Preference. Centang opsi untuk warn for duplicate process order numbers on record process. Lalu hapus centang opsi untuk retain original PO number on recorders. Dari Process Preference, klik Terms lalu ubah default supplier terms dari payment is due atau pembayaran jatuh tempo menjadi COD. Teks kode pajak dan prefix kode atau kode pajak pengiriman menjadi inti.
Kemudian centang opsi untuk use supplier text kode dan klik OK. Untuk inventory preference tidak ada yang dicentang. Kemudian security preference. Hapus centang pada opsi prompt for session report when closing. Kemudian centang opsi untuk check company file for errors before the backup process. Kemudian dari security preference, klik user ID, lalu klik new untuk menyiapkan ID pengguna baru. Contoh user ID staff, lalu klik OK. Kemudian untuk membatasi akses pengguna, pilih pengguna dari daftar di sebelah kiri, lalu tandai yang dibatasi, fungsi di sebelah kanan, kemudian batas akses dicentang sesuai yang ada di modul.